Assalamualaikum Sobat Penyejuk Hati ID. Fuspak, ngaji bareng Gus Baha. Fuspak atau Forum Ukhuwah Silaturahmi Pendidikan Al-Quran Kendal. Fuspak tidak hanya menaungi guru TPQ di Kendal saja, namun juga mengirimkan guru TPQ keluar daerah seperti di Batam Shop. Sehingga peran Fuspak Kendal juga untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Fuspak Kendal sendiri diketuai oleh Kiai Haji Muh Mustamsikin. Sebagai bentuk pembinaan Fuspak dalam rangka mengembangkan pendidikan Al-Quran, maka setiap guru TPQ harus memiliki kompetensi dengan mengikuti pendidikan selama 4 bulan dan selanjutnya berhak menerima sertifikat kompetensi guru TPQ. Dan tentunya ngaji dengan Gus Baha kali ini akan membahas tentang Al-Quran dan ada 3 kitab shop. Mari kita simak videonya. Terus kalau standar organisasi atau yang terkait pemasukan pengeluaran urusan manajemen itu di luar ilmu kulo. Atau kalender bagi biro itu di luar ilmu kulo. Jelas kabeh butuh pemasukan, dia butuh pengeluaran gitu. Tapi kalau sebagai master tentang sejarah tentang Quran, terus di antara yang dipegang para ulama itu bahwa ta'limul Quran as-sibyan yudfi'u ghadabal jabbar. Mulang ancah cilik niku saged yudfi'u ghadabal jabbar, saged meredam dukane Allah. Tentu kita dalam hidup itu banyak salah. Kita butuh hal-hal sing dadekne yudfi'u ghadabal jabbar, saged meredam dukane Allah. Iki kalau cerita kitab-kitab yang sering diwaos riyen diwaos keluarga Yampuk termasuk Kusulin. Namanya kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Ada 3 kitab yang mau saya baca tentang mereka sebagai tradisi guru-guru kita pakai kitab ini. 1, Syafa'atul Quran. Itu sing benten kalian syafaat lainnya adalah kalau syafaat lainnya itu orang kadung disiksa. Jadi kadung disiksa di neraka atau ngalami hisab atau ngalami apa, baru musafek yang memberi syafaat ini menolong. Jadi cara wong sadung babak belur gosong, kadung gosong. Tapi nak syafaat Quran itu yadfa anhul adab. Jadi orang itu harusnya disiksa menjadi tidak disiksa. Jadi itu bedanya apa? Itu yang sering dipakai, ya. Mungkin nak serat kitab di foto mana ya rapati bikin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa shadiqun musaddaqun. Malam yashfa' lahul Qur'anu yaumal qiyamati kabahu wa finnari ala wajhi. Jadi Quran adalah syafi' musaffa'. Quran mensyafaati dan diberi hak syafaat. Siapapun yang tidak disyafaati Quran di hari kiamat kabahu wa finnar ala wajhi, maka akan dijungkalkan sama Allah masuk neraka. Maka memiliki dawe mu'alife ini yang agak aneh, agak spesial. Di anna syafa'atahu mani'atun minad dukhuli fil adzabi wa syafa'ata ghairihi mukhrijatun lahu min ba'di wuqu'i. Ini yang membedakan kalau syafaatul Quran, orang itu yang harusnya diadab menjadi tidak diadab. Jadi orang enak lah, harusnya kena menjadi tidak kena. Tapi kalau syafaat lainnya yang kadung kena diambil, hanya kadung babak belur, cara wong gosong, cara hidup mungkar nakir itu hancur. Kalau nulungi wong sing utange akeh lho, kadung hancur. Peribet. Mendingan mestine diutang dadi ra diutang mergo ditulung wong kan rung kadung isin. Milih ndi sampean? Milih niku Gus. Milih niku. Ojo juru-juru nyinggung aku. Nyinggung. Ya dadi enak ndi? Rabi salah pilih kadung babak belur pegatan. Ambek ditetir nasi do rabi iku.
Jadi ya Allah wasmalik ini ngangge li anna syafa'atahu karena sak temne syafaate Quran mani'atun nadkhuli fil adab wa syafa'atu ghairihi wa li anna syafa'atu ghairihi mukhrijatun lahu min ba'di wuqu'. Terus intinya syafaat Quran spesial karena menghalangi kita dari mendapat dosa. Ada apa gitu. Kalau syafaat lainnya itu ya tetap menolong kita, tapi kadang kena. Tapi ya lumayan masih ada harapan. Jadi ini kitab-kitab sehingga Gemporo Guru termasuk Yambuk itu sering pakai kitab ini supaya kita tahu lah bahwa guru kita itu udah orang yang mutasid yang ngawiti atau yang memulai dengan cara-cara itu, tapi yang mutasid mengikuti fatwa-fatwa ulama itu yang jenengan pegang. Tapi yang jelas memang ada riwayat tadi bahwa mulang Quran cilik itu yudfi'ul ghadabal bisa meredam dukane Allah Subhanahu. Nah, kemudian ini wilayah yang saya kampanyakan terus ini kitab At-Tirmidzi. Kalau tadi kitab tadi yang Hadil Mufid ini kitab Sunan Tirmidzi juz 4. Lo yakin nak lagi kan? Oh, mboten. Nek ora sing dipelajarke ning ngene. Ayo duwe ra iso maca. Rasa duwe. Ampun ngoten nggih masak nggih. Mboten malah untuk ganjaran dene nak tak gojlok untuk ganjaran. Dan aku gojlok dosa kan dosaku kurang kan. Dene ganjarane tambah. Aku surplus ya kurang gak masalah. Transfer. Iya transfer kan. Misalnya ganjaranku 1 miliar kalau 1000 tak kan enteng. Terus gitu. Enggak ngefek. Ora kalau. Misalnya dia nuntut aku dosane dia nang aku lho akeh. Kok iso? Iya. Wayang turu rene gak gue. Oh iya. Gue kadusan ora diterangno ora paham. Ya. Kayak mau turu. Lah iso diganggu ora Itu so gede teman. Gede teman-teman. Nah, ini yang saya kampanyakan. Sebenarnya tuku kita berapa mobil Tirmidzi? Coba. Kopi itu Gus, cak durunge. Jadi penderek ini semua ten kabeh tipikal itu. Kepikiran sukron. Bangilan. Seru itu ini cerita. Mbak Mun sudah terkenal aku. Lu cerita ada nih. Kalau orang Arab ini sukron do Mbah roh kula ora roh. Padahal biasa Om. Terima kasih. Arab juga ketemu kancane sukron. Mbah yang mriki kenal kula ora kenal. Kemudian paling koplak sukron. Koplak itu. Iki kula waca. Mangkara al-Qur'ana wastadharahu fa ahalla halala wa harrama harama adkhalahu wa fil jannah wa syafa'ahu fi asratin ahli baiti kulluhum qad wajabat lahum nar. Ini yang kadang-kadang orang Quran nggak fair cara baca hadis ini. Mau orang yang membaca Quran, sebenarnya kalimatnya itu ada 3 aturan. Baca Quran wastadharahu begitu jelas cara bacanya. Terus fa'ahalla halalah berkontribusi menentukan mana yang dihalalkan Quran, mana yang diharamkan Quran. Itu kalau pembacaannya memenuhi 3 kriteria ini baru Quran diberi hak mensafaati. Jadi ada kapasitas tersafaati kayak yang pertama tadi. Sekedar baca itu kapasitasnya itu tersafaati. Tapi kalau bacanya memenuhi 3 hal ini kapasitasnya mensafaati. Di cara wong di duwe 1 juta itu kapasitasnya mau iso mangan gak kelaparan. Ini nak 1 miliar itu menolong orang. Nah, yang bisa mensafaati itu syaratnya 3 itu tadi. Dia baca wastadharohu bacaannya begitu jelas. Terus fa'ahalla halala wa harrama harama. Dia proporsional mana yang dihalalkan Allah, mana yang diharamkan. Itu mensafaati 10 keluarganya yang harusnya harus masuk neraka. Kot wajibat tahunan, bukan sekedar potensi masuk neraka, memang harus masuk neraka. Padahal harus masuk neraka itu dosa koyok nyun sewu zina, maling yang gak tobat, tarkul wajibat, jadi dosa ekstrim.
Nah dosa memajibno sarongan itu ya dosa tapi rapat. Tapi jelas dosa. Karena cara Salam Taufik jelas ijabuma lam yajib itu dalam daftar dosa besar. Itu kalau di dosa cilik tak ringan banget. Salam Taufik itu. Bangun tuh dulu nyai, ketika nyai singkat cerita ada beberapa santri yang kulino tirakat tertentu, poso, muteh, ada tirakat tertentu. Ketika mondok sarang itu kaget karena di sarang nggak ada tirakat-tirakat seperti itu. Nah, santri yang pernah mondok tirakat itu kan koyok prasrek mondok orang tirakat itu gak seru. Itu dulu saya juga iskalnya kok Mbah Mun begitu tidak cocoknya sama orang yang selalu tirakat. Akhirnya singkat cerita Mbah Mun duga, tapi duga ilmiah. Rumang samu kiaimu yang bener di bang aku. Kiaimu itu ijabu malam yajib. Barang rawat. Wah, akhirnya itu santri angkat terusan tirakat. Jadi Mbah Mun ngendikan itu untuk kontrol supaya orang nggak berlebihan. Tapi alhamdulillah ada keterusan. Malah poso Ramadan. Tapi memang di kalangan ilmu itu memang beda ya. Jadi di kalangan tirakat punya cara hujahnya sendiri, yaitu ngelatih tentang hawa nafsu. Tapi ilmu punya konstitusi. Bahaya kalau Islam ada syariat baru yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak. Nah, wong sing koyo labik iki silinge sing ra wajib selawase ra wajib. Ciri khas ra wajib kok ora usah dilakoni. Lah kalimat itu sing mari salah. Ciri khas ora wajib itu oleh dilakoni, oleh ditinggal. Tapi ngomong milih oleh ditinggal. Aku nih sing ora. Keluar terus lagi. Nah, kenapa ada kalimat wastadharu dan bacaannya itu begitu jelas? Ini jelas menurut ahlul ilmi, bukan menurut ulama tajwid. Kalau ulama tajwid kan standar masalah izhar itu itu lebih dari itu, jelas menurut paparan makna. Misalnya gini, contoh yang gampang Yasin aja lah. Fala yahzunka qauluhum. Itu Anda harus wakaf. Karena kalimat itu kalau kamu baca langsung itu inna na'lamu itu jadi makaulul kaulnya kaulul. Jadi terjemahnya jadi gini, Muhammad kamu jangan susah oleh ocehan mereka, oleh omongan mereka. Omongan mereka berupa inna na'lamu mayusiruna wa mayulinun. Itu fatal sekali. Tapi yang benar adalah Muhammad kamu jangan susah oleh omongan mereka yang komentari Anda, kamu tidak rasul, kamu tidak nabi. Itu Allah menghibur kekasihnya. Kemudian Allah menghiburnya dengan inna na'lamu mayusiruna mayulinun. Aku itu ngerti Muhammad apa yang disimpan mereka dan apa yang dipertontonkan mereka. Itu sampai delok teng Quran mesti kabeh diisi mem itu wakaf lazim. Karena kalau dibaca terus fatal. Nah, orang-orang yang hanya nekuni tajwid biasanya ceroboh di wakaf-wakaf seperti itu. Apalagi tahdilan atau kesuwen gemengi sangu 20.000 kok maca bener kan ya. Ribet kan kena ngomong orderan kan 20.000. Ada lagi yang lebih fatal ketimbang itu, yaitu bab sakta. Napa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Andai kan tidak ada sakta, itu ada tasallutul amil, yaitu amil walam yaj'al kepada lafaz qaimah. Padahal amil hanya tasallut, hanya punya efek ke iwajan. Tidak cara maknani walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Nak mbok waca langsung qayiman yo ora gawe jejeg. Jadi Quran yo ora bengkok, ora jejeg kafir sampeyan namanya. Ora mau dosa gede kafir. Quran iku ora bengkok, ora jejeg. Makanya ulama mengatakan harus disakta, harus diwakaf, harus ditaktek. Soal sakta mau istilah Imam Asim, siapapun yang melanggar tidak dosa. Kalau dia ngikuti imam lain, tapi tetap ditaktek, diputus. Meskipun itu kamu namakan wakaf, sakta, kebetulan kita nama itu sakta. Nah, mbok sakta, itu dadine badal sangka mafhum. Berarti oleh maknanya ngene, walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Mandek. Ora bengkok iku apa? Oh iya, tegese Quran iku. Sehingga
keharusan begini itu wajib. Makanya fa'innal fasla yufidu qat'a amma qablah, karena dengan dipisah itu artinya tidak sama. Ya kata kau sini jenengan mustamsikin. Mustamsikin. Misalnya ngomongin, "Cok ngaji ambek ngene lho, kewalik-walik. Cok ojo ngaji mbek Pak Labib." Jeda mustamsikin. Maknane ojo ngaji Labib, ngajine mustamsikin. Karena jeda. Tapi sekali ngomongnya langsung, ojo ngaji Labib, mustamsikin, iki semuanya almanhi, sesuatunya dilarang. Balik. Cok ngaku ojo tukono sate, mandek, pecel. Mana ojo sate tapi pecel. Tapi kalau ngomongnya nerocos, ojo tukono sate, pecel, rawon, semuanya larangan. Nah ini pentingnya ulama. Jika sakta itu gak main-main, memang harus kita lakukan. Karena dengan cara itu tidak ada tasallutul amil walam yaj'al kepada lafaz qayyiman. Nah, baca itu harus sampai seperti itu. Wastadharu. Kita tahu betul kalau cara baca seperti itu, karena efek kalau tidak seperti itu fatal. Jadi kita baca walam yaj'al lahu aywaja. Terus kita ada debat kecil tentang itu wakaf apa sakta, nggak masalah. Sepenting ditaktek, apa? Ditaktek itu diputus dari kalimat ini ke kalimat. Nah, jadi yang bisa mensafaati bukan sekedar yang baca Quran, tapi mensafaati loh ya. Kalau tersafaati itu cukup hanya baca secara benar, itu tersafaati. Tapi kalau untuk bisa mensafaati itu harus memenuhi 3 hal: baca, istidhar, fa'ahallah halalah wa harramah. Jadi ada sekian fatal kalau kita tidak perhatikan. Itu tadi, terutama wakaf. Makanya kitab-kitab tajwid yang dikarang orang alim kayak Ibnu Jazari itu nggak pernah lupa mengingatkan wakaf. Babak tajwidi kalil hurufi labudda min ma'rifatil hukufi. Karena Imam Jazari tahu betul sekali wakaf salah itu naif senaif-naifnya dan fatal fatalnya. Bagi yang ngerti betul, misalnya zaman baca walam yaj'allahu aywaja qayyimah, itu ngerti betul. Itu sama dengan jangan belikan sate, pecel, rawon, semuanya berarti yang terlarang. Tapi sekali wakaf, ojo tukokno sate, mandek, pecel. Maka pecel ini kesimpulan nak sate, tapi walam yaj'al lahu iwaja, Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, mandek. Maknanya enggak bengkok, qayyim. Ya baca Quran harus apa? Maqor al-Quran wastadharu, harus jelas. Duduk perkara ini jelas, duduk i'rabe jelas. Duduk waqafe. Karena sekali tidak ribet. Makanya wakaf sekali salah itu repot. Misalnya ini, yudkhilu may yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina a'addalahu. Misalnya terus ke wakaf, yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Berarti maknanya Allah memasukkan ke rahmatnya orang-orang yang dikehendaki dan memasukkan orang-orang zalim ke rahmatnya. Harus diwakaf. Karena wadh-dhalimin ini amilnya a'addalahum. Untuk yang zalim disediakan adzaban alimah. Tapi sekali ke salah wakaf jadinya termasuk yang ikut masuk rahmat. Ada lagi wasol yang salah fatal, kena disakti malaikat, dikuil malaikat. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun. Itu harus wakaf. Sudah nyata kita Allah kepada mereka yang kafir bahwa annahum ashabun nar, mereka pasti penduduk neraka. Terusannya ayat alladzina yahmilunal arsy. Itu kalau kamu baca langsung berarti alladzina itu jadi badal dari ashabun nar. Ashabun nar itu sapa? Alladzina yahmilunal arsy, yaitu malaikat yang membawa arsy. Wah, itu Jibril mesti marah besar. Malaikat juga arani ashabun nar. Maka di situ harus wakaf. Lane sing semaan iku hati-hati, do mentang-mentang lanyah terus ashabun nar alladzina mbahmu ora ono wacanan bahaya. Karena di situ harus wakaf, annahum ashabun nar wakaf, terus mubtada. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna. Jadi alladzina utai para malaikat yahmiluna kang nggawa sapa malaikat al-arsya ing atas. Alladzina wa man haulahu iku yusabbihuna bihamdi rabbihim.
Jadi alladzina di situ mubtada yang khobarnya yusabbihun, para malaikat pembawa aras kegiatannya selalu baca tasbih. Tapi sekali kamu baca terus itu akan jadi badal dari ashabun nar. Malaikat. Mangkel malaikat. Nah, ini peringatan, makanya saya mohon bagi para guru-guru dan para penasihatnya guru-guru, kalau guru-guru ustadz-ustadz tidak bisa wakaf, yang ikuti wakaf yang ada panduannya. Sekali mem ya harus benar-benar wakaf. Sekali lah ya jangan wakaf. Karena kamu nggak tahu maknanya, kalau nggak tahu ya ikut prosedur. Walaupun Ikut protokol. walaupun di wonten kok anu nih nomornya terus landur gitu. Iya, semoga anu protokol lah ya. Kan ono Aku sempat ayat. agak bingung gitu. Ayat kan ono tulisannya apa kan jenenge tongko kuwi. Tapi nurut lah ngono iki. Iya, iya. Lah kok niku digeret kok mandek-mandek. Geret saya kira. Apakah bunder ono nomor iki harus wakaf kok nak nuri ono lagu? Nah, itu menjadi perdebatan ulama. Kalau kita bilang setiap ayat itu boleh wakaf, nyatanya ada contoh yang ayat tapi makanya ini kan perdebatan. Makanya kalau ndak ikut protap saja lah. Kalau rapati pinter-pinter banget. Loh, nah aku dijak oleh besar halalan to ibu. Aku ora jelas aku Pak Alim biyen lho, Pak. Biar Pak Alim to. biar. Ora ngerti kok ono lalang ngono kuwi. Pokoke esuk-esuk ngaji ngono ae. Ora Islam ono ngono. Islam ngono sampai. Aku ngerti agar jelas itu rasa. Buatan ini takbir ya, peringatan keras bagi jenengan bahwa bagi yang ahli salah wakaf itu naik betul. Ulang, bagi yang ahli salah wakaf itu naik betul. Misalnya jenengan mentang-mentang apalanya terus misalnya anda ashabun nari ladina belum dari malaikat sing ngono wah semua dari ashabun nar. Itu fatal betul. Jadi cobalah kita makanya harusnya orang-orang Quran pun kalau dalil untuk yang mensafati itu 3, bacanya benar, istidhar, terus ketiga fa'ahallah. Jadi yang bisa mensafati itu mangkor al-Quran wastadzarahu fa'ahallah halalah wa harrama haram. Itu lagi syafa'ahu wa fi asyratin min ahli baiti kulluhum wajabat lahun. Nah, Itu bisa mensafatinya ya Fatih. Ya Fatih labik ku enteng, piye-piye salat mondok sarang enteng. Allah gak wajib ngelebokno labik neraka. Siji tau mondok, nomor loro nang dunya seloro kabeh, gak wajib. sumburi aja kuwi. Loro kabeh ku jadi. Wis ngerti kabeh. Wis jenenge nyepake perkara sing wis. Ya. Tapi syafaatnya Quran itu mensyafaati orang yang seharusnya masuk. Paribasane bapakmu selawase ra salat paribas. Itu kan jatah roh. Itu saking keramatnya Quran menjadi Quran itu apa? Tapi anaknya syaratnya macane Quran yang memenuhi 3 kriteria tadi. Ora sekedar maca tajwidnya bener enggak. Tapi wastad harus. Lho rasanya kan beda kan, meskipun sampean sakta yang wong ngerti ke orang itu beda. Tekanannya beda. Sampean alim, suaranya apik, tajwidnya bener. Tapi kalau nggak paham maknanya, cara mensakta itu beda meskipun sudah benar. Tapi bagi yang ngerti, itu memang terus kagum kualitas Quran. Kenapa disakta? Karena memang tidak ada tasallutul amil walam yaj'al itu tidak ngefek ke iwat qayyimah. Ane walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lan mari Quran ora digawe iwajan ing Anda. Terus orang berkesimpulan, mana daerah bengkok piye? Ane jarani lafat mafhum. Tapi nak bawa terus ya kayak mau, cuma ojo tuku pecel, rawon, sate, semuanya larang. Tapi nak jeda, maknanya kebalikannya. Tapi saya ini kodok-kodok Quran itu tidak menyediakan itu, karena ngiranya itu mau aturan bacaan. Itu keliru, itu enggak aturan bacaan, itu penentu makna. Jadi ini bukan sekedar aturan bacaan. Memang fatal kalau tidak kalau gitu nggak diindahkan, ya kan efeknya di makna bukan sekedar baca. Efeknya itu di makna. Kalau ini Gus, ada Al-Quran itu ada wakaf haram. Inna bisa nalafi kusar. Oh kalau itu enggak, kalau itu wahabi.
Maksudnya gini, jadi Kalau berhenti di situ katanya haram. enggak, kalau itu jadi wakaf-wakaf yang seperti itu kan hanya sanad ya. Kebetulan kita punya sanad-sanad lafi bismillah itu kan sama dengan semua kita inna abana lafi dolalim mubin ini Yusuf itu memang keharusan yang hanya berdasar sanad. Kebetulan kita punya guru-guru yang cara baca seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang baca innal insana lafi khusr ya tetap tidak sampai haram. Satu rasul ayat itu ada rasul masyhur kan di kitab-kitab. Meskipun saling terkait asal rasul ayat tetap boleh atau itu sudah konsensus. Jadi siapapun nggak boleh bantah itu. Jadi mau niku kalau terjawab dengan niki, apa niki jawaban niki. Terberiku Selama siang bagian jawab ke bagian takut. Berarti khusr terus ilala tidak itu Tidak. Cuma kebetulan sanad-sanad kita bacanya ilah. Sama kan lafi dolalim mubinnya nggak apa-apa wakaf. Cuma kebetulan sanad-sanad kita untuk itu terus lafi dolalim mubin itu. Nah kita ini hanya mengaramkan yang fatal secara makna kayak tadi. Walam jazalahu wajah. Jadi kena ibu angen-angen sakta itu rasional. Kalau bolak-balik nyontoh teng Yasin nasi terkenal. Kau nyontoh ini nasi terkenal raro. Orang ketika dibangunkan dari kubur, mesti pertanyaannya membaatana mimar betul. Sing nangekno aku itu sopo. Tentu penjawab itu bukan penanya, sama lagi penjawab itu bukan penanya. Akhirnya diwakafno, disakta. Ada mawa'adur rahman, berarti sing tangi kok kubur takok, mam ka'adana mim markodina, sing nangekno aku itu sopo. Mandek, oleh malaikat dijawab, ada mawa'adur rahman. Karena dua makalah ini dari qail yang berbeda. Qail pertama qail mustafhim, orang tanya. Qail kedua qail mujawab yang jawab. Nah berhubung dari orang yang berbeda, yang satu penanya, yang satu penjawab, makanya disakta. Mam ta'asana mimbar kodina. Lah anak bawa langsung rak. Sing nangekno aku sopo, sing nangekno Allah lho, takok-takok dhewe. Jadi sakta itu bagi penelitinya kayak kita itu memang keharusan. berarti sampean yang Jogja kuwi bahas kuwi lho. Iya, masuk ini. Berapa gue bareng. Ini masjid kulon. Jadi tak ijazahi ora mati-mati, mergo ijazahi mandi sing lakoni ora mati. Ngefek. Kalau nganu itu kan Al-Quran cetakan yang Indonesia dengan cetakan Arab itu kok wakaf-wakafnya Pak itu kok berbeda Beda-beda. ini. Tapi kalau yang perbedaan antar ulama itu pasti tidak ada yang fatal. Karena kita punya konsensus. Yang penting ojo ulama versi awam, sing awam sing fatal. Kalau versi ulama itu pasti karena begini. Ulama itu ada dua dalam ilmu wakaf. Ada partai-partai sunnah Rasul, pokoknya sebenarnya yang berayat, Rasul ayat boleh wakaf. Ada yang partai memang wakaf itu harus tamam. Tamam itu tidak ada kaitan sama sekali, kalam sudah tam. Jika kita nganggap misalnya Fatihah ya tamnya di Malikiyah Fiddin. Tapi ulama ini minoritas karena Nabi dulu kalau baca per ayat berhenti. Nah akhirnya terus ulama gawe istilah baru yang sebetulnya agak aneh, terus qaf lam al waqfu aula. Ya. Jadi, nah zaman Mbak Arwani malah wakaf itu banyak sekali kan, ada qaf, ilah, waqaf, ada jim, jawas. Nah, qaf, wakaf mutlak kan itu banyak sekali. Sekarang kan disederhanakan. Yang qaf bilang, qaf juga bilang. Karena yang bias hanya tulis qaf lam ada alif singkatan al waqfu. Kalau dulu enggak ada tok itu waqaf mutlak, masih ada qaf ila waqaf. Itu kebanyakan. Artinya kebanyakan karena itu saling indirat, saling apa? Masuk. Jadi yang penting gini, ngaji itu sama ahlinya. Kadang orang ahli betul di tajwid tapi tidak ahli makna. Kita kan tidak pernah sempurna, nggak apa-apa kita saling melengkapi. Yang jelas saya pastikan yang bisa mensyafaati harus memenuhi 3 kriteria. Bacaannya benar, pemaknaannya benar, kemudian fa'ahallah halalah fahroh.
Nah, kenapa ini penting halal? Coba apa artinya kamu baca fase la ta'kulu riba, bacanya benar. Kemudian Anda sendiri riba. Hanya karena nggak ngerti definisi riba. Banyak orang yang Qur'annya lanyah, dia ikut bisnis tertentu yang di situ ada unsur riba hanya karena nggak ngerti definisi riba. Awal pelanggaran itu terus dimulai karena tidak tahu. Umumnya orang bilang riba kan hanya rentenir, padahal nggak, riba itu filmat umat. Paham kan? Banyak bentuk riba. Kullu qardin jarra naf'an ya bawar. Jadi seperti ini itu riba kalau dalam ulama. Misalnya Labib punya utang saya 1 juta. Ya, punya utang saya 1 juta. Pekerja normal 1 hari itu 100 ribu. Berhubung Labib diutang aku, fix esok kerja nih gonku tapi tak gaji 50.000. Itu riba saya. Karena apa? Memanfaatkan utangnya dia, hakikatnya kan saya badi 50.000. Labib rawani nolak daripada ditagih mendingan kerja 20 hari. itu ya kullu qardin jarra naf'an fawar riba. Utang yang menjadikan keuntungan pribadi. Saya ulang lagi, itu banyak yang melakukan. Jadi memang jarang nyancang ngambil jasa, no? Yang saat ini itu nggarap anu sampai jagung itu diutangi kan, terus jadi bibit mes ini. Berarti kan makanya kedah anu sing tutup oleh kali kula. Itu kan berarti Kita kok pinter oleh biasa. Oleh mu fatwa. Apa ngono tau mondok sawangane kok maju. supaya berarti. Iya, sawangane kancane pinter malah. Ya. Lah ya lagi pinggir tok sampeyan kok katut pinter. Sing repot aku sing katut kok. Atur. Ya, Jadi banyak orang yang nggak ngerti definisi riba. Padahal setelah dia angen-angen dohirnya tadi. Kan Dewi Nabi kan kullu qardin jarra naf'an wa fi riwayatin manfaatan bawar riba. Ya tadi, Labik di tanganku 1 juta. Secara psikologi kan wis don itu keok. Aku kerja nih gonku, kerja nih gonku saulan tapi tak gaji mau 50.000. Kira-kira mau nggak? Kan mau. Padahal gaji dasar 50.000, tambah 100.000. Berarti per hari saya untung berapa? 50. Kalau kali 1 bulan sudah 750.000. Nah, orang yang nggak ngerti ngiranya riba itu mau Labik di utang aku 1 juta, terus tak kon bayar 1 juta 200. Rata-rata orang awam tahunya riba kan yang itu. Itu orang kemajuan. Nah itu sekaruan, agar wong roh. Tapi sebetulnya nggak termasuk riba adalah saya memperbudak dia berdasar dia punya utang. Jadi misalnya dalam keadaan ngono kok terus anakmu kudu mbok rabi aku, adikmu kudu tak rabi. Iku yang melok riba pisan karena memak lho iya kan manfaatkan kok. Akeh wong ngono iku. Lho kok bakas wong liya apa to? Maksudnya banyak kejadian. Lho sama Wong tak elek kok tuwe ayu berarti ditangi kae. lho. Seneng mau nuduh wong iki. Iso masuk akal tuh. Wong ora apik kae iso ayu. Mesti Diwangi karo beko ora asut iki. Kayak gitu, senengane nuduh wong. ora. Angel daftarno kowe wali, kasul tem cek dulu. Maksudnya kayak rong kelas nek wong eleng to kayu. Iya mate nongkok. Iso lho. Ada tanya. Itu kabeh ki Allah tuh. Iya soalnya. Apa Sedap. ya jadi kalau suwon kabeh sing seneng Quran ya sempurna. Meskipun kita tidak sempurna, tapi boyo nak dalil proporsional. Jadi yang punya hak mensafaat itu syaratnya. Tapi kalau tersafaati memang syaratnya enggak. Ibarat gitu ya, kalau sekedar hidup itu banyak orang mampu. Di desa kita, di beras kapintal bisa. Jadi kalau menghidupi orang lain dia harus kaya. Beda kan? Sekedar hidup itu lebih mudah, tapi bisa menghidupi orang lain. Nah, sekedar iso ngaji itu banyak, tapi bisa mengajikan orang lain. Sabar itu gampang, ini nyabari lagu, wah angel. Pokoknya terkait orang liya itu berat. Aku nyabari nasibku dewe itu gampang. Saya dicoba di konco lagu, Wah, sumpek. Rene. Rene itu mesti gue masalah. Kadang gue cacah Anwar semua masalah. Iya. Itu masalah kau. Nah, ngeluh kabeh wong e. Alasan itu saya kira bangun matur dengan bukan ada apa. Aku mari si bangun itu, mari si ilmu nih, antem ini dari itu. Termasuk apa nih? Apa itu belum bisa menafkahi. Ya normalnya gitu.
Soalnya kayak ganteng, bojomu segentem. Jadi dinilai lebih. Kiremu ditutup gantengmu. Nek elek kere orang nasab. Nggak modal ya. Jadi riba itu sebut Abu Hanifah itu kalau kepanasan, pernah beliau itu kepanasan. Terus ngiyop ning omahe wong. Pertama ya asik. Suwe-suwe eling nak sing di omah itu diutang ini. Ibu melayu deh. Jangan-jangan saya termasuk memanfaatkan utang. Padahal hanya sesepele itu. Khawatir masuk 10% jarok. Maka masyhur termasuk sufinya Abu Hanifah itu nak ketemu wong sing utang. Udah sing melayu. Wedi nak wong ngisin. Keramati Abu Hanifah itu. Mulane nak diutang atau Abu Hanifah. Sami kula mlayu. Jadi Abu Hanifah nak ketemu sing utang dekne. Sing melayu ora sing utang. Utang ini. Abu Hanifah. Lah kula kan mlayu ini nake. Ayo ngoyak lah. Jadi termasuk sebab keramat Abu Hanifah itu ngono. Wong kok saleh ngono. Gara-gara ngono dadi wali. Oh iya. Mana jajal? Kayak ngutangi Pak Mustamsikin sak miliar, terus tak ketemu gue sih kemarin. Itu isin. Ya jadi bentangan ya mangkor Al-Quran wasazharu fa'ahalla halalah wa harrama haramai absholatu wa jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baiti sing kulluhum wajabat karena istidlal itu penting. Coba jenengan selama ini kan murid pondok Kudus, murid pondok Semarang, murid pondok. Saya yakin semuanya mempraktekkan sakta. Tapi tidak sepuas saya ketika mempraktekkan sakta karena tahu filosofinya. Artinya terus kagum bahwa Quran afshahul lughat, kagum bahwa Quran jami'ul kalim. Karena tahu. Tapi nak tahu kan mau monoton dari guru mono ya itu semua. Tapi nak paham itu kan ada kebanggaan. Marem. Oh iya, terus bangga bahwa Quran itu jamek, bahwa Quran afshahul lughat. Begitu. Bisa ditinggali. Oh iya, bisa ditinggali ya. Gara-gara qiraah sudah ditinggali. Iya, jalur ilmu. Makanya sing jalur ilmu ini ketemu kelah orang efek. Jadi orang terkontaminasi, mungkin jelas-jelas. Nak wali amatir itu bisa terkontaminasi. Nak sangka jalur ilmu itu aman, Lulus. bukan yang dhuwur, jadi kena angin orang efek. Terus masalah riba itu. Iya, iya. Ketika seorang guru seperti guru madrasah kan DPD, MBK, Urusan Quran tak kok untuk riba gitu. Kok nang wilayah sensitif. ya. Maksudnya ketika mengerjakan seorang guru murid Memperkerjakan apa? Ada seorang murid kasih kerjaan guru. Nah ini karena guru saya biasanya dibayar 100, dibayar 110 karena guru itu tak bayar 110, biasanya 100 itu termasuk riba. Oh enggak, itu bagus. Kan enggak dimulai dari kordin, tadi kan sudah diterangkan. Yang dikatakan riba dimulai utang piutang, terus posisi yang utang diperes gitu aja lah kira-kira. Manfaatkan. Kan dimulainya dari terjadi kordin. Nah, ya. Dong. Ampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kesuwen Mau kalih mun ini 3. wes tak tumpuk berarti. Maksudnya wis tak selipno ning makalah. Iki nggih loro. Sarah sekali. Iki. Kalau ini sekedar malih badhe ning sarang. Nggih, matur nuwun sanget Gus. Nika sampun marem saged ngaos dhateng Gus Baha. Terus nika badhe nyuwun jasa doa.